menjelaskan sebuah kaitan antara sosiologi dengan profesi atau dengan pekerjaan. Bertemu kembali sahabat PS dengan channel Perspektif Sosiologi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan tayangan kali ini saya akan menjelaskan berbagi informasi dengan sahabat Perspektif Sosiologi semua tentang satu tema yang sebenarnya ringan, tetapi itu bisa menentukan karir Anda ke depan. Apa itu? Saya akan menjelaskan sebuah kaitan antara sosiologi dengan profesi atau dengan pekerjaan. Saya kemudian membaca ulang beberapa referensi, dan ternyata di buku-buku sosiologi yang saya baca itu ada sebuah pembahasan yang menceritakan beberapa profesi atau pekerjaan yang cocok dengan disiplin sosiologi. Misalnya saya sekarang memegang sebuah buku berjudul Basic Sosiologi. Ini ada satu bab dalam buku ini, ada di chapter 19 yang berjudul Sociology as a Discipline and as a Profession. Jadi sosiologi sebagai sebuah disiplin dan sebagai sebuah profesi. Tentu saja bagi sahabat semua yang baru kuliah di jurusan sosiologi, atau bahkan yang akan selesai, atau bahkan yang sudah lulus sekalipun, masih bingung kira-kira profesi apa yang bisa saya dapatkan ketika belajar sosiologi. Nah, saya akan menceritakan itu. Secara garis besar ada dua hal sebenarnya yang nanti bagi sahabat semua yang baru belajar sosiologi atau sedang belajar sosiologi ketika mempelajari disiplin sosiologi di perguruan tinggi. Yang pertama ada sosiologi sebagai sebuah pengetahuan. Ini adalah aspek kognitif mungkin dalam pembelajaran. Jadi isinya adalah pengetahuan. Di situ nanti sahabat semua akan belajar tentang teori sosiologi, ada sosiologi klasik, sosiologi modern, sosiologi kontemporer. Kemudian juga ada sosiologi agama, ada juga sosiologi komunikasi, sosiologi pembangunan, dan lain-lain. Itu adalah aspek pengetahuan. Lalu juga nanti sebenarnya dari pengetahuan itu akan diturunkan ke dalam bentuk keterampilan atau skill. Kalau misalnya sahabat semua belajar tentang teori sosiologi klasik, itu aspek pengetahuannya nanti akan menurunkan sebuah keterampilan atau skill sosial yang disebut sebagai analis sosial misalnya. Nah, karena itu sebenarnya dalam mendesain kurikulum di jurusan sosiologi ini, jurusan sosiologi juga punya beberapa kompetensi. Di antaranya akan saya sebutkan di sini, disebutkan ada yang disebut kompetensi atau kemampuan peneliti sosial. Ada juga yang disebut kompetensi perencana sosial atau social planner. Kemudian ada juga pemberdaya masyarakat atau inovator sosial. Ada juga kompetensi konsultan sosial. Kemudian ada kompetensi analis sosial. Ada juga kompetensi pendidik dalam bidang sosiologi. Nah, maksud saya adalah kita belajar sebuah pengetahuan, lalu kemudian nanti melahirkan sebuah skill, keterampilan dalam bentuk kompetensi tadi. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi kompetensi apa yang kita miliki dan pengetahuan apa yang kita pelajari, maka kita tidak akan terlalu susah kemana arah profesi atau karir yang akan diambil oleh para sahabat semua. Untuk lebih mudah, saya akan bacakan beberapa berita sumber dari beberapa laman yang saya baca tentang profesi yang memungkinkan bagi sahabat semua yang belajar sosiologi. Misalnya ada yang menyebutkan 10 prospek kerja terbaik bagi lulusan sosiologi. Yang pertama adalah advice worker. Ini semacam penasihat untuk pekerjaan gitu ya. Dalam dunia kerja memang kadang-kadang orang juga tidak paham, atau ketika sudah bekerja juga masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja, lalu mereka membutuhkan advice, nasihat bagaimana menyelesaikan situasi dalam pekerjaan. Namanya advice worker. Itu yang pertama, profesi yang bisa diambil. Yang kedua adalah peneliti sosial. Peneliti sosial ini adalah kemampuan melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis, kemudian menjadi sebuah penjelasan tertentu untuk satu permasalahan tertentu. Itu namanya peneliti sosial.
Lalu yang ketiga, profesi yang bisa diambil oleh sahabat PS, sahabat yang belajar sosiologi adalah menjadi pekerja sosial atau social worker. Ini adalah sebuah pekerjaan yang mendedikasikan pada misalnya menolong satu komunitas tertentu, kemudian kita memberdayakan mereka, itu masuk dalam pekerjaan yang disebut sebagai pekerja sosial atau social worker. Yang keempat, ini tentu saja menjadi pengajar, ya, bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bisa jadi instruktur, bisa juga menjadi widyaswara. Itu adalah bentuk-bentuk profesi yang terkait dengan pengajar. Yang kelima, profesi yang mungkin diambil oleh para sahabat PS ini, yang kelima adalah community development worker, atau misalnya pekerja pengembangan komunitas. Ini juga adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan skill yang diajarkan dalam sosiologi. Kemudian yang keenam ada konselor. Konselornya tentu saja dalam bidang sosial. Ada persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat, problem-problem yang itu butuh konsultasi dengan seorang ahli sosiologi. Misalnya persoalan konflik, persoalan kriminalitas, itu membutuhkan advice dari keterampilan sosiologi. Kemudian ada juga yang namanya profesi Human Resource Officer. Ini tentu saja sangat populer, ya, sebagai sumber HRD gitu ya, HRD ya, semacam HRD. Di perusahaan-perusahaan tugasnya adalah dalam rangka merekrut pekerja, kemudian membuat kualifikasi, menseleksi pekerja-pekerja yang cocok dengan kebutuhan instansi tertentu. Yang kedelapan, ini dia menjadi PNS, menjadi pegawai negeri atau pegawai instansi pemerintah. Di Indonesia banyak sekali instansi yang membutuhkan keterampilan dari disiplin sosiologi. Ada Dinas Sosial, ada BKKBN, ada Kementerian Agama, ada Kemenkumham, ada Dinas Kehutanan. Itu membutuhkan skill-skill keterampilan yang diajarkan dalam disiplin sosiologi. Yang kesembilan adalah penggalang dana amal. Ini juga adalah sebuah fenomena yang sekarang semakin banyak sekali dijumpai. Ada gerakan-gerakan untuk crowdfunding misalnya. Itu adalah juga membutuhkan pemahaman bagaimana bisa membuat masyarakat memiliki kepercayaan pada sebuah lembaga tertentu. Yang terakhir, yang ke-10, ini juga bisa untuk bekerja di bidang housing manager. Jadi housing manager itu sebuah keterampilan mengelola, membangun perumahan, karena itu bukan hanya aspek arsitektur, bukan hanya aspek yang bersifat fisik, tetapi juga ada pendekatan-pendekatan yang bersifat sosiologis. Nah, bagi sahabat PS semua yang masih kebingungan dengan profesi masa depan setelah belajar sosiologi, setidaknya 10 hal yang tadi saya sebutkan itu bisa menjadi pertimbangan. Tinggal nanti diingat, pertama aspek pengetahuannya apa yang dipelajari, lalu kemudian aspek keterampilan apa yang diperkuat ketika sahabat PS semua mempelajari sosiologi, lalu dari situ nanti bisa akan kelihatan kompetensi apa yang dimiliki dan kompetensi apa yang dimiliki oleh sahabat semua, kemudian dibutuhkan juga oleh lapangan pekerjaan. Yang 10 poin tadi, 10 pekerjaan tadi bisa menjadi pertimbangan bagi sahabat semua agar nanti tidak kesusahan ketika selesai belajar sosiologi, ataupun juga bagi sahabat semua yang baru di semester awal sudah bisa membuat perencanaan untuk meniti karir pada bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Jika ini semua bermanfaat bagi sahabat semua, jangan lupa untuk berikan komentar, like, dan subscribe pada channel yang kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar yang tersedia di channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.